Sidang Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa dengan nomor register perkara 28-PP-2024-PN Magelang atas nama Ahmad Fadil Haidar bin Asep dan Muhammad Naufal Nabila bin Habibi sebagai terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dengan acara pembacaan nota pembelaan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Mas terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya. Apakah saudara PH sudah siap dengan nota pembelaannya? Sudah siap ya. Silakan untuk dibacakan poin-poinnya saja. Izin yang mulia untuk membacakan nota pembelaan dengan poin-poinnya saja. Nota pembelaan nomor register perkara 28-PIDP-2024-PN Magelang atas nama terdakwa Ahmad Fadil Haidar bin Asep dan Muhammad Naufal Nabila. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 28-PIDP-2024-PN Magelang atas nama terdakwa Ahmad Fadil Haidar bin Asep dan Muhammad Naufal Nabila di Pengadilan Negeri Magelang. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menyoroti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara 28 PIDP garing 2024-PN Magelang tanggal 1 Maret 2024 bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam penyusunan dan penggambaran atas peristiwa pidana terhadap dakwaan yang disampaikan, sehingga dakwaan yang disampaikan harus batal demi hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 116/PID/1982 yang merumuskan kaidah hukum surat dakwaan batal demi hukum karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak dirumuskan secara lengkap. Fakta-fakta dalam persidangan. Keterangan saksi dan ahli. Yang pertama, saksi Lulu Lutfia, psikolog terdakwa, dalam keterangannya di hadapan persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi Lulu Lutfia, psikolog, merupakan psikolog di Rumah Sakit Surojo Hospital Kota Magelang. Bahwa saksi menerangkan apabila terdakwa mengaku selalu merasa kesepian dan tidak mendapatkan dukungan emosional dari keluarganya. Lanjut, saksi Salsabila Nurfan selaku asisten rumah tangga di kos terdakwa. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa, hanya hubungan antara penghuni kos dengan asisten rumah tangga. Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian perkara, hanya mendengar dari penghuni kos lainnya. Bahwa saksi sering melihat terdakwa lamun di teras kos. Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa sempat mencari informasi terkait konsultasi psikolog. Lanjut, saksi Ilham Firmansyah selaku ketua RT di wilayah kos terdakwa 1 memberikan kesaksian sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak terdakwa menempati kosnya. Bahwa saksi sering mengobrol dengan terdakwa setelah sholat di masjid dan sering ke masjid bersama. Bahwa pada hari kejadian saksi bertemu dengan terdakwa ketika sholat di masjid. Bahwa kondisi emosional terdakwa menurut penglihatan saksi pada hari kejadian terlihat biasa saja seperti hari sebelumnya. Selanjutnya, Ibu Kos Nabila Isabel. Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang tidak mudah terpancing emosi dan selalu mengutamakan perdamaian. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung adiknya yang masih sekolah, maka dari itu terdakwa sering bekerja di kafe ketika ada waktu kosong. Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa belum pernah terjerat kasus apapun sebelumnya. Selanjutnya, saksi Gabriel selaku teman kampus terdakwa. Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang baik dan agamis. Bahwa saksi setelah mendengar cerita terdakwa menyarankan untuk pergi ke psikolog apabila sudah tidak kuat. Selanjutnya, saksi Fulvian Zaki. Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang baik dan ramah dan juga suka menolong. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah merencanakan pembunuhan. Selanjutnya, Ibu Kos Sheila.
bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang baik, ramah, dan juga pintar. Selanjutnya, Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa yang perlu menjadi pertimbangan adalah kondisi objektif dari terdakwa, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli psikiater, terdakwa memiliki gangguan mental berupa bipolar disosial, dan memang berdasarkan keterangan ahli dapat memicu untuk melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 44 KUHP yang isinya adalah barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ditanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tindak pidana. Ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Maka dari itu dapat dikatakan terdakwa memperoleh suatu alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Kemudian dilihat dari keterangan saksi juga terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dalam antrian. Terdakwa berkelakuan baik, serta yang dapat menjadi pertimbangan juga terdakwa memiliki tanggungan nafkah kepada adiknya yang masih sekolah dan tentu juga memerlukan biaya yang cukup besar. Penutup, berdasarkan semua alasan di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Eko kiranya berkenan memutus yang amar sebagai berikut. Primer, 1. Menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Memohonkan keringanan seringan-ringannya atas tuntutan yang diberikan yang dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa. 3. Membebankan biaya perkara ke negara. Subsidiar, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Magelang, 5 Juni 2024. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Sofia Zami SMH, Amalia Mega Prati SMH, Burhanuddin Ahmad SMH. Terima kasih yang mulia. Dari nota pembelaan yang dibacakan oleh pihak, apakah dari PU ada tanggapan? Tidak ada yang mulia, menetap pada tuntutan kami. Karena sudah tidak ada tanggapan lagi dari penuntut umum, maka kami Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengadili para terdakwa selama 7 hari. Untuk panitera, apakah 7 hari ke depan terdapat agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Tanggal berapa pada waktu tersebut? Hari Senin tanggal 17 Juni 2024 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap dalam penahanan dan dihadirkan dalam persidangan dengan keadaan bebas. Selanjutnya sidang pada hari ini ditunda dan ditutup.